Hai semuanya. Karbon fiber atau serat karbon merupakan salah satu bentuk material komposit yang sering digunakan pada berbagai jenis peralatan, kendaraan, hingga konstruksi. Dikarenakan karakteristiknya lebih kuat dan lebih ringan dibandingkan besi dan baja, hal tersebut menyebabkan harga dari karbon fiber ini sangat mahal, dan berikut ini adalah proses singkat pembuatan karbon fiber. Karbon fiber berasal dari tahun 1879, di mana Thomas Edison menggunakan serat karbon sebagai filamen untuk bola lampu. Awalnya serat karbon Edison tersebut terbuat dari bahan berbasis selulosa seperti kapas atau bambu. Dan setelah itu eksperimen karbon fiber terus dilakukan hingga menjadi karbon fiber seperti saat ini. Karbon fiber merupakan helai karbon yang lebih tipis dari rambut manusia, yang diameternya antara 5–10 mikrometer. Sebagian besar karbon fiber bahan dasarnya 90% adalah poliakrilonitril, atau PAN yang terbuat dari minyak bumi. Sedangkan sisanya 10% terbuat dari rayon atau residu dari minyak bumi tersebut. Untuk sifatnya karbon fiber ini merupakan material yang super kuat namun juga ringan. Karbon fiber ini 5 kali lebih kuat dari baja dan 2 kali lebih kaku serta lebih ringan setengah kali dari baja. Karena sifatnya tersebut membuat karbon fiber ini menjadi material yang ideal untuk berbagai macam jenis peralatan dan kendaraan dalam kebutuhan manufaktur. Dalam pembuatan karbon fiber proses yang pertama adalah proses spinning, yaitu proses pengubahan plastik poliakrilonitril menjadi serat-serat plastik poliakrilik. Lalu dicampur dengan bahan kimia tertentu dan dipompa ke dalam bak yang berisi bahan kimia tersebut. Nantinya plastik mengental dan memadat menjadi serat-serat lalu serat-serat tersebut kemudian dicuci dan dibentangkan dengan diameter yang diinginkan. Selanjutnya adalah proses stabilizing atau disebut juga dengan proses oksidasi. Proses ini adalah untuk mengkonversi ikatan atom struktur serat-serat plastik poliakrilik agar menjadi lebih stabil. Kemudian serat plastik poliakrilik tersebut dimasukkan ke dalam hot roller, dan dipanaskan dengan temperatur sekitar 250 derajat Celcius selama beberapa menit. Dalam proses tersebut akan menyebabkan fiber mengambil molekul oksigen dari udara, yang kemudian mengatur ulang pola ikatan atom plastik sehingga membuatnya menjadi tahan terhadap panas. Ketika fiber plastik dan serat-serat tersebut akan berubah warna, yang dari awalnya berwarna emas menjadi warna tembaga, lalu menjadi coklat dan akhirnya menjadi berwarna hitam. Setelah proses oksidasi, fiber tersebut kemudian masuk ke dalam proses karbonasi. Pada proses ini fiber dipanaskan pada temperatur 1000 derajat Celcius hingga 3000 derajat Celcius selama beberapa menit di dalam furnace. Di dalam furnace tersebut diisi oleh campuran gas yang tidak mengandung oksigen untuk mencegah fiber terbakar saat dalam suhu tinggi. Pemanasan fiber ini bertujuan untuk melepaskan atom non-karbon dalam bentuk gas, dan atom karbon yang tersisa akan membentuk ikatan kristal karbon. Setelah proses karbonase, fiber tersebut akan memiliki ikatan permukaan yang tidak baik. Untuk memberikan sifat ikatan yang lebih baik, maka permukaannya perlu sedikit dioksidasi. Kemudian fiber dimasukkan ke dalam bak yang berisi air yang bermuatan listrik sehingga membuat permukaan fiber akan menjadi tahan terhadap goresan. Dan permukaannya menjadi agak kasar, dan proses ini dinamakan surfacing. Kemudian fiber masuk dalam proses hazing. Pada proses ini fiber akan dilapisi dengan bahan pelapis seperti epoksi, polyester, nilon, dan lain-lain. Tujuan pelapisan fiber tersebut adalah untuk melindungi fiber dari kerusakan ketika digulung nantinya. Dan setelah dilapisi, fiber digulung melalui mesin hingga menjadi benang karbon fiber dalam berbagai ukuran. Bentuk lain karbon fiber adalah prepreg atau pre-impregnated, yaitu di mana ketika kertas resin diresapi oleh serat karbon. Untuk prosesnya, resin yang terdiri dari epoksi dan bahan-bahan kimia lain dituang ke dalam filling mesin, di mana di dalam filling mesin tersebut resin akan membentuk lapisan tipis di atas lembaran kertas. Kertas tersebut juga diberi rilis agen, agar nantinya setelah menjadi produk akhir tidak menempel. Kemudian di bagian mesin lainnya 2–300 karbon fiber ditarik dan dibentuk menjadi kumpulan karbon fiber yang disebut dengan web. Selanjutnya 2 gulungan kertas resin yang sudah dibuat sebelumnya dimasukkan ke dalam mesin.
Di dalam mesin tersebut web dipanaskan lalu web dan dua gulungan kertas resin masuk ke dalam hidrat roller bertekanan tinggi sehingga kertas resin dan web menjadi satu lembaran utuh yang bernama lembaran prepek. Setelah proses tersebut maka akan dimasukkan ke dalam cooling plate yang kemudian mengubah resin menjadi bentuk gel. Sehingga nantinya membuat kertas resin dapat ditarik dengan mudah. Selanjutnya lembaran prepek dilapisi dengan polyester film, yang kemudian digulung pada sebuah silinder besar dan menjadi karbon fiber prepek. Ketika semua proses selesai, prepek tersebut diambil sampelnya untuk dilakukan tes quality control. Pada quality control ini juga dilakukan tes kekuatan untuk mengukur seberapa besar kekuatan prepek sebelum sampel prepek tersebut putus. Setelah lolos uji karbon fiber prepek akan diberi label dan siap untuk dikirim ke konsumen. Penggunaan karbon fiber ini sangatlah beragam mulai dari konstruksi, industri pesawat terbang, hingga frame sepeda balap. Dalam ajang perlombaan sepeda balap, rangka atau frame sepeda balap dibuat khusus dengan menggunakan karbon fiber prepek. Untuk prosesnya dibuat desain frame dari sepeda balap menggunakan komputer, lalu dibuat perhitungannya untuk mengetahui berapa jumlah karbon fiber prepek yang perlu digunakan. Setelah itu karbon fiber dipotong secara presisi menggunakan mesin CNC. Dan biasanya frame sepeda balap yang berkualitas tinggi setiap framenya membutuhkan karbon fiber hingga 400 potong. Potongan-potongan karbon fiber kemudian ditempelkan di atas foam atau busa secara manual oleh pekerja. Sampai membentuk sebuah frame, nantinya frame akan dimasukkan ke dalam mesin vacuum untuk menghilangkan atau menyedot udara di dalamnya. Setelah proses vakum, frame dimasukkan ke dalam cetakan negatif yang terbuat dari besi baja, yang berbobot sekitar 400 kg. Cetakan itu kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk proses curing dan di dalam oven cetakan tersebut dipanaskan lalu diberi udara bertekanan tinggi. Pada proses curing ini akan membuat frame menjadi mengeras, dan nantinya setelah frame mengeras frame dikeluarkan dari cetakan dan dilakukan pemotongan pada frame yang tidak diperlukan. Sebelum frame dirangkai dengan komponen lain, pada frame ini kemudian dilakukan proses pengamplasan, dan setelah itu pada frame dilakukan proses pengecatan. Pada proses pengecatan ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam per framenya. Setelah pengecatan dilakukan tes quality control seperti tes kekakuan serta kekuatan. Tidak hanya itu saja, frame tersebut juga dilakukan tes bench di mana ada tes ini dapat diketahui tingkat kelelahan karbon fiber pada frame. Nantinya setelah lolos tes, tahap terakhir adalah proses perangkaian yakni proses perangkaian frame-frame dengan komponen lain sehingga menjadi bentuk sepeda yang seutuhnya. Terima kasih telah menonton, silahkan tinggalkan komen, like dan subscribe.